Bitcoin. Jadi kalau misalnya MSTR itu sampai harus jual Bitcoin, bisa ada potensi panic selling dari seluruh pemegang Bitcoin. Dan otomatis MSTR harus ngejual lebih banyak Bitcoinnya lagi buat ngebayar utang-utang selanjutnya. Ini udah spiraling ke bawah. Ini resiko terbesar MSTR yang gue lihat. Dan jujur, gue nggak kebayang apa yang bakalan terjadi kalau misalnya MSTR itu sampai hancur. Tentu gue harapkan ini nggak terjadi ya. Ini makanya walaupun MSTR itu perusahaan yang sangat menarik, gue sangat menjaga exposure gue ke sini. Apakah masih ada potensi cuan? Tentu ini ada ya. Potensi cuannya itu dua arah. Mau naik bisa, mau pas turun juga bisa. Ini gue sharing studi kasus, masukin $10.000 pakai put option, dan cuannya itu 371% dalam 1 minggu, jadi $47.000. Fitur options ini baru launch di aplikasi Peluang, dan kalau misalnya lihat di berita-berita, mereka ini yang pertama nawarin options. Makanya gue mau demoin ke kalian, supaya kalian bisa dapat kungfu baru. Dan gue udah cek juga ya, harga di Yahoo Finance itu sama. Kalian bisa double check sendiri di Yahoo Finance bagian options, harganya itu ngikutin sama yang di pasar global. Tapi di awal-awal, gue saranin kalian buat nyoba pakai uang kecil dulu ya, supaya jangan sampai kalian mengalami kerugian yang besar. Options itu high risk dan high return. Dan kita bisa main dua arah. Kita bisa bet bahwa MSTR ini bakalan naik pakai call option, atau kita bisa pakai put option kalau misalnya kita punya ekspektasi MSTR ini bakalan turun dalam jangka yang ditentukan. Contoh, tanggal 18 Desember 2024, The Fed itu bakal ngumumin suku bunga. Masalahnya, 2 bulan terakhir, inflasi US itu persisten dan justru mulai naik lagi. Jadi gue antisipasi, The Fed itu bakal lebih berhati-hati buat nurunin suku bunga secara agresif untuk menjaga inflasinya sesuai mandat The Fed. Saat itu, harga Bitcoin itu lagi tinggi-tingginya ya, di angka 106 ribuan. Dan MSTR otomatis ngikut naik di harga $432. Kalau misalnya The Fed itu ternyata nggak bakal seagresif yang di-expect sama pasar, tesis gue, Bitcoin-nya itu bakalan turun, dan otomatis MSTR itu bakalan turun juga. Nah, yang terjadi kebetulan seperti itu. Yang tadinya dot The Fed itu bakalan ada 3 rate cut di tahun 2025, ternyata The Fed bilang mereka nggak bakalan seagresif itu mangkas bunga. Jadinya market expect sisa 2 rate cut. Akibat dari itu, dalam 2 hari Bitcoin turun jadi 97 ribuan dolar, dan MSTR turun jadi 350-an dolar. Dan hasil put option itu naik dari 10 ribu dolar jadi 47 ribu dolar. Kalau misalnya kalian belum paham mekaniknya gimana, kok bisa MSTR turun sedikit, optionsnya itu malah jadi cuan gede banget, ini gue dengerin sedikit aja. Trading options itu kompleks, jadi kalian cukup dengerin basic konsepnya aja di sini, dan kalau misalnya kalian mau belajar lebih dalam, kalian tinggal riset-riset sendiri. Oh, kerja di mana? Di Surabaya. Seperti yang gue bilang, options ini bisa dua arah. Ada call option, alias kita beli kalau misalnya kita percaya MSTR ini bakalan naik. Dan ada put option, alias kita beli kalau misalnya kita percaya harganya itu bakalan turun. Ini gue demoin yang put option. Ada yang within a week, ada yang within a month, dan ada yang more than a month. Contoh yang within a week. Di sini ditulis, these contracts expire on 21 December. Ini artinya di tanggal tersebut option yang kita beli akan di-exercise atau dijual, mau kita lagi cuan atau kita lagi rugi. Kalau misalnya gue pilih yang within a week, saat ini ada 3 harga juga, $380, $400, dan $430. Gue pakai satu contoh aja yang paling bawah, dan kalian fokus aja ke 3 angka yang ini. $430 ini namanya strike price. Artinya, gue punya hak buat jual MSTR di angka $430. Jadi kalau misalnya harganya itu turun, misalnya jadi $380, gue sekarang dapat cuan $50. Soalnya gue udah ngunci hak untuk jual di $430. Tapi gara-gara kontraknya itu harganya $16.60, kalau misalnya MSTR ini sisa $380, gue sebenarnya dapat cuan cuma $50 minus harga kontrak $16.60. Angkanya itu $33.40. Artinya, kalau MSTR ini kagak turun di bawah angka break even, di angka $413.40, gue bakal kehilangan $16.60 untuk beli kontrak ini. Nah, kontrak ini
bisa kalian perjualbelikan dan potensi kenaikan atau penurunan kontraknya ini jauh lebih volatile daripada kalian beli sahamnya langsung. Kenapa bisa jauh lebih volatile? Ini ilustrasi aja ya. Kalau misalnya kita pakai call option, ingat ya, call option itu kalian bakalan cuan kalau misalnya harganya itu naik. Misal, MSTR itu naiknya 10%, dari 400 ke 440 dolar. Ini kan naik 10%. Tapi harga optionnya itu bisa naik 150%. Misalnya, dari harga kontraknya itu 20 dolar jadi 50 dolar. Dan ini berlaku sebaliknya juga ya, kalau misalnya ternyata prediksi kalian salah. Kalau MSTR itu turun 10% dari 400 dolar jadi 360 dolar, call optionnya itu bisa dari 20 dolar sisa 2 dolar, alias turun 90%. Linknya belum aku masuk. Jadi gampangnya itu ada konsep leverage lah di sini. Iya, Kak. Apa yang menentukan perubahan harga kontrak? Yang pertama, seberapa in the money-nya kalian, alias seberapa cuannya kalian kalau misalnya kalian beli laki-laki sekarang butuh di luar moisturizer, dari harga kontrak optionsnya. Sunscreen, Contoh di soalnya screenshot ini, kalau harga MicroStrategy itu sekarang 500 dolar dan kalian bisa exercise di 430 dolar, Kan ini kan kalian otomatis masih jauh banget ya sampai kalian bisa cuan. Jadi harga kontraknya ini murah. Beda sama kalau misalnya harganya itu udah mendekati, misalnya 430 dolar. Harganya ini pasti jauh lebih mahal, soalnya probabilitas buat turun di bawah 430 dolar ini kan lebih tinggi. Lalu nomor 2, lebih lama tanggal expiration-nya, harganya otomatis juga lebih mahal. Ya ini jelaskan, artinya kan sahamnya ini punya waktu lebih supaya bisa turun di bawah atau naik di atas harga target kalian. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini contohnya di tanggal yang berbeda dari yang contoh Itu sebelumnya. kalian pikirannya. Di contoh ini, harga MSTR sapi rekor itu 341 dolar. Ini tanggal 27 Desember Bagus, pokoknya harus 2024. beli. Kalau misalnya kalian ngerasa ini bakalan naik jadi 350 dolar, yang expiring sebentar lagi, sisa 16 jam. Ini dari 340 dolar ya. Harga kontraknya ini cuma 3 dolar 20 sen. Soalnya MSTR ini harus naik 4% dalam 16 jam supaya kalian bisa cuan. Ini relatif susah lah, agak mepet kan, cuma sisa 16 jam. Tapi buat contoh yang sama, kalau expire-nya itu masih 1 minggu lagi, harga kontraknya ini tiba-tiba jadi 12 dolar 60 sen. Otomatis lebih mahal, soalnya dia ini punya waktu yang lebih supaya harganya itu bisa naik minimal 4% dari harga sekarang. Dan yang 21 Maret alias hampir 3 bulan lagi, ini harga kontraknya 68 dolar. Lebih mahal lagi, soalnya punya 3 bulan supaya aja. Gue beli 10.000 dolar put option, lalu besoknya H-1 sebelum the Fed meeting, harga MSTR ternyata turun sekitar 14%. Tapi di option ada efek leverage-nya, dan kalau misalnya kita lihat John-nya, ini udah 233%. Lalu besoknya lagi, hari pengumuman suku bunga The Fed. Ternyata The Fed memutuskan untuk tetap cut suku bunga, tapi mereka berencana untuk tidak melakukan rate cut sebanyak yang market expect. Sunscreen-nya di Kaf juga ada, Kak, tapi nanti besok aku taruh di keranjang kuning ya. Dan The Fed mau menjaga No, suku bunga I'm from yang Indonesia. relatif tinggi supaya inflasi itu bisa Stay terjaga. Jakarta. Dan efeknya, risiko Hai, aset kayak misalnya Ganyapa. BTC dan otomatis MSTR ini turun lumayan No, drastis no, no, selama no. 2 hari. Di tanggal I'm expiry, I'm put from, option I yang live dijual in Indonesia. nominalnya ini udah 47.000 dolar dengan modal cuma 10.000 dolar. Naiknya hampir 400%. Kasih Tapi gift kalian dong, ingat ya, kalau Kak. misalnya analisanya ini salah dan harga MSTR pada saat expiry ini tetap di atas 413 dolar dan 40 sen, nilai kontrak yang seharga 10.000 dolar ini bakalan halus. Jadi ini instrumen yang high risk dan high reward. Alhamdulillah, Pastikan baik. kalian pakai money management yang proper. Jangan all in. Ini kalian masukin kecil-kecil aja per trade. Misalnya 1% dari duit kalian. Apalagi kalau misalnya kalian masih baru, pastikan kalian riset yang dalam Oh, iya. sebelum kalian mulai nyoba. Oh, Menurut gitu. kalian kayak gimana? Kalian tim yang percaya Cek sama apa, Kak? MicroStrategy atau Rasa. yang nggak percaya? Anyway, kalau misalnya kalian Iya, mau belajar NKRI cara beli Bitcoin, harga mati. kalian bisa klik di link sini. Atau kalau misalnya kalian mau nonton podcast gua sama Andri Hakim, kalian bisa klik di sini. Thank you. Iya, Kak. Dan inilah yang kemudian membuat urutan aksara Latin tuh jadi ABC, bukan ABG kayak pendahulunya.
mungkin ya terminologi game MC atau main karakter yang sering Oke. diutamakan di video-video TLM itu adalah sebuah fenomena. Bentar. Mungkin ya terminologi game MC atau main karakter yang Wah, sering diutamakan di video-video TLM itu adalah sebuah terminologi yang bagi kalian ini terdengar seperti udah ada belum, Kak? karena memang gue pribadi juga nggak bisa mendeskripsikan terminologi tersebut yang jelas, sehingga Dynasty Warrior Origin akan menjadi contoh yang Aku juga pakai glowing. terminologi tersebut. Halo everyone, balik lagi sama gue Rizky, dan kali ini datang membawakan review untuk game Dynasty Warrior Origin. Cukup. Sorry banget Iya, Kak, jangan lupa tap-tap lah ya. Play dan dari game ini tuh panjang banget cuy. Gue sendiri udah mainin game ini. Iya, Kak, makanya check out dong. Jangan lupa. Sepertinya ya Omega Force tuh sangat bagus banget menggarap Makasih, Kak dan Ronson. kegagalannya di Dynasty Warriors Check out lagi dong, terlihat Kak jelas Ronson. tujuannya untuk mencoba berinovasi untuk Itu franchise ini kacamata. yang dari dulu gameplaynya tuh kelihatan gitu-gitu doang dan cenderung repetitif di setiap seriesnya. Dan kali ini akhirnya Omega Force dan Koei Tecmo itu berhasil menemukan formula yang sempurna untuk memberikan inovasi dalam franchise Dynasty Warrior. So kira-kira game ini gimana? Apakah game ini berhasil memberikan sebuah inovasi gameplay yang wah banget gitu? Atau malah hanya sekedar memberikan beberapa tambahan fitur kecil aja? Daripada berlama-lama, mari kita mulai review Dynasty Warrior Origin. Let's go. Oke, gue akan mulai dari storyline dari game ini. Dynasty Warrior Origins akan mengambil setting waktu sebelum terbentuknya Three Kingdom, atau lebih tepatnya saat masa peperangan Yellow Turban. Sehingga ya beberapa karakter-karakter yang ditampilkan dalam timeline ini punya visual yang benar-benar fresh dan muda-muda banget. Di sini kita akan menggunakan original karakter yang dipanggil dengan Wanderer atau pengembara lah artinya. Sebuah keputusan yang cukup unik diambil oleh Omega Force karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah franchise Dynasty Warrior yang menggunakan karakter original sebagai main karakternya. Berbeda nih dengan seri-seri sebelumnya yang dimana tuh kita harus memainkan salah satu karakter yang ada dalam jajaran cerita Three Kingdom. Balik lagi nih ke Yellow Turban Kingdom. Gue suka banget bagaimana game ini menceritakan tentang Yellow Turban dengan detail dan sangat jelas, Ayo, Faizal. menggambarkan seberapa besarnya kontribusi mereka dalam terbentuknya Three Kingdom. Sangat berbeda jauh dengan seri Dynasty Warrior lainnya yang cuma memberikan cerita tentang Yellow Turban Bantu yang tap-tap sedikit lah banget ya. dan terkesan yang penting ada aja gitu. Padahal ya pasukan ini adalah pasukan yang cukup powerful Dan dan jangan lupa menjadi salah satu inti cerita dalam peperangan besar pada cerita Three Kingdom. Di sini sangat terlihat jelas kalau Omega Force itu ingin menekankan cerita dan fondasi dalam terbentuknya 3 kerajaan. Hal ini gue rasakan ketika prolog dari game ini yang dimana gue tuh harus berkenalan dengan semua karakter kunci yang ada dalam peperangan Komen Three Kingdom ini. apa? Yang gue yakin ya tujuannya untuk membangun kedekatan secara emosional, karena nantinya kita tuh diharuskan memilih mau berada atau bergabung di fraksi siapa, dan akan gue bahas lebih detail lagi nanti ya. Sebenarnya gue bisa nyiapin Gift-nya sayang, Metal Delpar. Gift-nya mana sayang? Malam juga. My name is Mehdi. I'm actually a YouTuber from Indonesia. I'm a toy collector also. So thank you so much for having me today. And congratulations on your new movie, Captain America: Brave New World. I'm really excited to watch the movie and I know I can't be the only one. So today, we're going to do something different with the interview. As a toy collector myself, I already prepared you these boxes of toys all the way from Indonesia. Okay. So, here is the box. You may have it. And this is the Udah fun part. dulu kali ya. Inside of this box, Pamit. you will find a question and also a toy. Udah berapa jam? To make this more interesting, I would like you to guess it first, whether it is Captain America or Red Hulk. Right now. Before you open it, I would say Red Hulk. All right, let's open it up. That was so close. Yeah.